Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam adalah agama yang lengkap. Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur berbagai aspek kehidupan, dari A sampai Z, dari mulai hubungan kita dengan Allah, kemudian hubungan kita dengan sesama manusia, dan juga hubungan kita dengan diri kita sendiri. Di dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, Islam mengatur tentang berpakaian. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah tegaskan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Allah berfirman, wahai Bani Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutup aurat dan juga sebagai perhiasan. Jadi jelas di dalam Islam masalah pakaian diatur juga, bahwa di dalam Islam fungsi berpakaian adalah untuk menutup aurat dan juga untuk perhiasan. Terkait dengan menutup aurat, banyak di antara kita kaum muslimah yang mungkin lebih mengedepankan mode atau lebih mengedepankan pantas dan tidak pantas. Kemudian mengabaikan apakah pakaian yang kami pakai sudah menutup aurat atau belum. Untuk itu perlu bagi kita mengkaji Islam lebih dalam lagi untuk mengetahui berbagai aturan terkait masalah etika berpakaian bagi seorang muslimah. Dari beberapa dalil yang kita pelajari, kita dapatkan bahwa di dalam etika berpakaian, yang pertama adalah pakaian harus menutup aurat. Nah, bagi seorang muslimah ada batasan terkait dengan aurat. Ya, di dalam sebuah hadis Rasul SAW pernah bersabda, Ya Asma, innal mar'ata idza balagotil mahid lam yaslu an yura minha ila hadza wa hadza. Ya, di dalam sebuah hadis Rasul berkata bahwa wahai Asma, sesungguhnya wanita jika telah balik gitu ya, maka tidak boleh nampak darinya kecuali hadza dan hadza, dan Rasul mengisyaratkan pada wajah dan telapak tangan. Maka dari itu yang pertama yang harus diperhatikan bagi kita seorang muslimah ketika kita berpakaian, pakaian yang kita gunakan menutup aurat kita, yaitu seluruh tubuh kita kecuali muka dan telapak tangan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ya, jelas bahan pakaian yang kita gunakan harus dari yang halal tentunya ya. Untuk yang ketiga, poin yang ketiga, bahwa pakaian wanita itu ya tidak boleh menyerupai laki-laki ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah melaknat ya laki-laki yang menyerupai perempuan, juga sebaliknya perempuan yang menyerupai laki-laki. Maka penting ya bagi kita, bagi seorang muslimah ketika berpakaian, kita melihat apakah pakaian kita pakai ini menyerupai laki-laki ataukah tidak, karena tentu kita semua tidak mau ya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian poin yang keempat, bahwa pakaian yang kita gunakan tidak boleh menyerupai orang kafir ya, sebagaimana dalam sebuah hadis Rasul SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, hadis ini bersifat umum. Jadi barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia termasuk ke dalam kaum itu. Maka ketika kita berpakaian, jangan sampai misalnya gaya kerudung kita mengikuti gaya penutup kepalanya biarawati, misalnya seperti itu ya. Jadi harus diperhatikan juga di dalam berpakaian. Untuk poin yang keempat, yaitu pakaian yang kita gunakan itu tidak menyerupai orang kafir. Kemudian untuk poin yang kelima ya, ketika kita berpakaian ya disunahkan kita untuk berdoa ya, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inna nas'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwalah. Kita mohon kepada Allah ketika kita berpakaian agar apa? Agar Allah memberikan kebaikan ya terhadap pakaian yang kita pakai. Kemudian Allah juga menjauhkan kita dari keburukan ya. Untuk poin yang keenam ya, bahwa disunahkan untuk mendahulukan bagian yang kanan. Aisyah radhiyallahu an menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mendahulukan bagian kanan, baik ketika beliau menyisir ya atau ketika beliau menggunakan sepatu, beliau mendahulukan yang kanan. Maka kita sebagai seorang muslimah ya, kita dahulukan dulu dari sebelah kanan ya. Kemudian untuk poin yang ketujuh, pakaian yang kita gunakan itu longgar ya,
ya, sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an ya, di sana Quran surat Al-Ahzab ayat 59 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, kulil azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, dan kepada anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, kepada wanita-wanita yang beriman, yudnina alaihinna jalabibihinna. Jadi Allah memerintahkan kita untuk mengulurkan jilbab. Ya, jilbab itu adalah pakaian yang menjulur dari atas sampai ke bawah dan pakaian yang longgar. Jadi yang ketujuh ya, di dalam etika berpakaian seorang muslimah ini juga harus diperhatikan, karena ada di dalam Al-Qur'an bahwa yang kita gunakan adalah jilbab, yaitu pakaian yang menjulur. Ya, kemudian untuk poin yang terakhir ya, bahwa pakaian itu tidak tembus pandang dan tidak ketat ya. Tidak ketat berarti tidak membentuk lekuk tubuh kita ya. Karena seorang wanita itu kan masya Allah ya, indah ya, apa yang ada dalam dirinya itu indah, sehingga Allah ya menghormati kita sebagai seorang muslimah, sehingga kita diperintahkan untuk menjaga tubuh kita ya dengan pakaian. Itu mungkin beberapa panduan ya, beberapa etika ketika kita sebagai seorang muslimah berpakaian. Mudah-mudahan ketika kita mengikuti etika ini, ketika kita mengamalkan etika ini di dalam berpakaian, mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya dan menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang bertakwa. Dan momen Ramadan adalah momen yang terbaik ya untuk hijrah, untuk merubah diri kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa lagi. Salah satunya adalah bagaimana kemudian kita berusaha berpakaian sesuai dengan etika yang ada di dalam Islam. Hadirin yang saat ini masih berat untuk melangkahkan kaki ke majlis-majlis ilmu, bismillah yuk, mudah-mudahan dengan momen Ramadan ini yang belum hadir mudah-mudahan punya keinginan ya, punya tekad untuk lebih rajin lagi menghadiri majlis-majlis ilmu, sehingga kita bisa mengetahui berbagai etika di dalam kehidupan kita yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis ya. Demikianlah hadirin yang dirahmati Allah, cukup sekian dari saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasanya menjadi puasa yang diterima Allah Subhanahu wa taala, yang optimal kita isi hari-hari kita dengan ibadah. Dan sebentar lagi insyaallah para hadirin juga akan melakukan berbuka puasa. Saya haturkan selamat berbuka puasa. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari pribadi saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.